Kucing adalah hidup saya. Menjadi penyayang kucing adalah keikhlasan dari sedekah yang saya lakukan. Sebisa dan semampu saya menyediakan rumah singgah untuk hak hidup kucing anak-anak saya. Awalnya sebenarnya saya terjebak sih harus bikin seperti ini. Dulu tuh dibully ya, saya dibully di sosial media. Awal mula sampai saya bisa care, benar-benar care sama kucing-kucing jalanan. Karena dibully di sosial media karena melakukan open donasi. Tanpa tahu aturan atau struktur apalah, saya hanya polos saja kayak gitu. Pokoknya dari situ awal mulanya dan saya berniat membantu orang-orang yang kesulitan untuk mengobati kucing-kucing jalanan. Tapi saya lebih prioritas mereka adalah kucing-kucing terlantar. Itu insya Allah saya akan selalu bantu. Ya itu tadi balik ke masalah saya dibully di sosial media, dihina apapun. Karena ternyata saya tuh dulu menolong secara pribadi udah menolong. Saya bawa ke klinik, obatnya selesai gitu kan. Saya tolong. Saya juga punya kucing pribadi yang saat itu sakit dan butuh biaya. Saya tidak tahu bahwa operasi sesar itu cukup tinggi. Kemudian saya posting di sosial media, ada yang menganjurkan saya untuk melakukan open donasi. Nah di situ saya awal titik dibully massal sampai semua kehidupan pribadi saya dihumbar di sosial media. Itu yang bikin saya sampai sekarang bertekad untuk ngebantu orang-orang, teman-teman yang tidak punya biaya untuk ke klinik sebisa mungkin, walaupun saya tidak bisa bantu semuanya, tapi saya selalu setiap hari, jadi saya tidak berbicara seminggu 2 minggu, setiap hari saya selalu membantu kucing jalanan untuk ke klinik kayak gitu. Ada hari ini laporan, mas saya tidak ada biaya, oke saya akan bantu, tapi tetap kita punya aturan dan ketentuan gitu kan, kayak gitu. Itu sih titik balik saya di benar-benar ngebantu kayak kasus yang kucing kecacat, kucing ketabrak, itu saya selalu bantu. Jadi saya saya dibully di bulan Juli, kemudian saya membuat komunitas ini di Oktober 2016. Maret 2017 saya membangun rumah singgah klo ini gitu. Jadi semuanya berjalan lah sampai sekarang, dari 1 shelter sampai hari ini saya punya 7 shelter. 5 di Parung, Bogor, 2 di Manado. Saya suka kucing sejak kecil, saya sudah pelihara kucing, cuman pribadi, tidak membuka secara publik seperti ini. Tidak pernah bercita-cita punya shelter seperti ini, tapi takdir Allah udah kasih saya jalan seperti ini, rezeki saya pun meningkat dari apa yang saya kerjakan selalu ada. Makanya saya selalu membangun tempat. Sejak saya mendirikan komunitas, saya mulai mencari sumber uang saya dengan menjadi distributor marketing. Kemudian saya menyewa satu lahan, rumah singgah ini, rumah kosong, rumah tua lah yang saya bilang. Terus bertahap bisa seperti ini. Perlu proses yang tinggi, panjang. Awal saya menampung ada namanya Pak Ahmad, dia tinggal di kolong jembatan Kampung Melayu. Dia memelihara 50 kucing dan 1 ekor anjing. Itu beritanya ada di sosial media pun ada sampai hari ini. Itu titik saya merelokasi mereka, kemudian saya mencarikan tempat, pekerjaan, sampai hari ini pun dia masih kerja sama saya. Itu awal saya 50 kucing dan merelokasi juga orangnya. Di dalam shelter 1 itu ada sekitar kemarin ya, saya nggak tahu hari ini. Kemarin itu tercatat 260. Di sini ada 30. Terus di shelter seberang ada sekitar 60. Shelter 5 itu ada hampir 150-an. Karena kita pisah-pisah tempatnya. Karena makanya saya membangun tempat itu banyak
ya gitu manfaatnya, karena saya tidak mau melihat mereka berdesak-desakan gitu kan. Nggak bagus juga kan kalau terlalu penuh tuh. Saya untuk secara langsung ketemu, saya pernah ketemu satu di depan UIN Ciputat, itu kampus. Jadi kucing ketabrak, dia sembunyi di bawah gorong-gorong, kolong pembatas jalan. Di situ saya pertama kali merescue kucing juga, dan sampai sekarang kucingnya ada, masih hidup. Suka dukanya kalau kita sudah berbuat semaksimal mungkin, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah rawat semaksimal mungkin, umurnya tidak panjang. Kadang meninggal, mati karena virus. Karena virus itu kita tidak pernah tahu datangnya dari mana aja. Walaupun sudah super bersih apapun, tetap aja ada. Kita nggak pernah tahu dia kapan ada, gitu kan. Itu dukanya. Ya itu sudah kita maksimalkan, tetapi takdir berkata lain. Sukanya ya itu balik, dari yang kurus kita rawat, terus dari yang nggak bisa jalan kita rawat bisa jalan, dari yang cacat nggak bisa bangun jadi bisa bangun, sehat gemuk, dan paling bahagia saya adalah mereka dapat rumah adopter. Saya malah sedih melihat mereka kalau di sini terus. Ini aku mau ajak teman-teman keliling ya. Ini shelter pertama saya. Di sini awal mula saya bikin menampung kucing-kucing jalanan. Saya ajak ke depan. Nah, sebelum kita masuk kita udah disuguhin ya sama kuburan. Jadi ini makam-makam kucing yang berpemilik, dan mereka menitipkan anak-anak. Kita nyebutnya anak-anak ya di sini. Saya nyebut kucing-kucing di situ anak-anak. Jadi menitipkan anak-anak mereka di sini, dikuburkan di sini gitu. Ini ada beberapa pakai nisan juga. Nah, ini adalah tempat sebelum, jadi kucing yang baru datang kita taruh di sini dulu sekitar 8 sampai 9 jam sebelum mereka masuk ke dalam. Karena di sini kita akan pilih kucing-kucing yang sehat, kucing-kucing yang sakit, penempatannya juga berbeda. Kemudian di tahap ini adalah anak-anak yang cacat ya. Jadi ini ruangan kedua setelah dari depan. Nah, di sini adalah kucing-kucing cacat yang kita rawat kayak gini nih. Jadi ini cacat, kakinya dipatah ke depan, ini ketabrak jadi lumpuh gitu kan. Ini manja banget nih. Terus kandang-kandang ini saya prioritaskan untuk kucing-kucing kecil karena mereka makan harus disuapin. Jadi mereka makan tetap harus dikontrol, makanya mereka dalam kandang, tidak dilepas gitu. Jadi ini cacat semua nih, ini nggak ada matanya, terus ini kena saraf, nggak bisa bangun, gitu. Ini aku yang di kandang sini ada sekitar 150-an. Nih masuk ke dalam, ini di area tengah. Ini area tengah ini tetap kucing-kucing dalam kandang karena mereka masih minum obat. Jadi contoh kasus ini ketabrak, kecelakaan, dia masih harus minum obat, kondisinya hamil, tidak bisa dioperasi. Gitu kan, ini masih ada kitten-kitten, sama ini juga kasus kekerasan. Ini, maaf sayang, ini kakinya nggak bisa nggak bisa rata tuh kayak gini. Jadi dia sakit, malnutrisi juga, kurus. Pokoknya kucing-kucing yang saya rawat di sini yang notabene masih dalam kandang, mereka butuh perawatan ekstra sebelum dilepas di area belakang di sini. Banyak sekali gitu kan. Jadi memang banyak kucing cacat gitu. Terus saya mau ajak ke belakang buat kucing-kucing yang sudah bisa dilepas. Sini, Meng. Pus. Ini aku panggil ya. Mereka kalau aku panggil datang. Pus. Sini, ayo, sini. Nah, ini adalah area yang kucing saya sudah dilepas. Di sini mereka bebas beraktivitas, bebas bermain, bebas kumpul sama yang lain.
Di sini masih ada yang flu, karena untuk yang benar-benar sehat kita tempatkan di tempat yang berbeda. Jadi ada lagi tempatnya yang beda. Nah, bentuknya kayak gini. Aku desainnya seperti ini, semi terbuka buat mereka supaya kena matahari. Jadi gini, di sini ada pegawai yang harus standby setiap saat harus membersihkan. Setiap saat dia harus membersihkan lantai. Terus ada juga pegawai yang mengecek kondisi kucing, terutama hidung. Ini nggak boleh mampet. Jadi kalau yang flu mereka harus dilap setiap saat. Terus lantainya pun ada yang ngurusin. Jadi kayak gitu kalau siang lagi kondisinya tidur. Kayak gini. Jadi ini pegawai saya yang bantu saya di sini yang ngurusin kucing-kucing dari flu, pemberian obat kayak gitu. Di sini kucingnya dibiarkan seperti ini. Ini juga kasus kekerasan nih. Ini habis amputasi juga. Ini juga habis amputasi. Jadi benar-benar memang banyak kucing cacat yang kita rawat di sini. Tuh. Mudah-mudahan dapat adopter yang sehat, cepat keluar. Kita tetap fokus ngurusin yang sakit, kayak gitu. Itu saya di sini. Saya tidak mau mengumpulkan kucing-kucing sehat. Semua harus keluar. Keluar dalam artian kita tidak lepas. Kita carikan adopter yang mau merawat. Nanti saya tunjukkan lagi ada satu shelter yang sehat ada di depan. Jadi bedalah tempatnya di sini. Saya punya beberapa tempat sih. Saya beda-bedakan. Yang bisa dikunjungin shelter ini dan shelter yang siap adopsi. Jadi ini ada saya buat, ini dulu kebun. Sama kayak yang lain kebun. Ini saya bangun saya keramik secara bertahap. Nah, kuburan ini adalah makam kucing yang dari luar kota. Ada yang dari Medan, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Palembang, itu Happy dari Palembang. Terus ada si Abang, terus ada Poni ini juga dari Palembang, terus ada Niki, Berlian. Ini kucing-kucing yang saya rescue dari luar kota, gitu. Jadi dimakamkan di sini. Ini dulu kebun ya, sebelum saya keramik. Jadi sekarang saya penguburannya mulai dari depan dan ada area tersendiri, kayak gitu. Ini rumah adopsi, jadi kucing-kucing yang sudah siap teradopsi kita tempatkan di sini. Jadi belum selesai sih ya. Ini masih di renov terus. Terus saya bikin desainnya memang semi terbuka dan ini ada ruangannya kalau mereka malam di dalam. Kayak gitu. Jadi ini semua ada yang terbuka, ada yang tertutup. Konsepnya pun saya bikin kayak gitu, ada tamannya, penghijauan. Apa, Meng? Jadi kucing-kucing yang di sini udah boleh diadopsi. Jadi tempat adopsi, tempat perawatan, tempat kucing yang kena virus, tempatnya berbeda-beda. Kita tidak satukan. Kita bedakan tempat sama bloknya. Jadi lebih memudahkan orang-orang yang mau adopsi sudah tahu kucing-kucing yang sehat. Jadi kalau untuk kucing sakit kita belum siap, tempatnya pun berbeda. Jadi kucing-kucing yang sudah siap adopsi dalam artian kondisinya tidak sedang sakit flu atau virus, itu sudah boleh diadopsi dan sudah steril tentunya. Jadi mereka sudah kita steril baru boleh diadopsi. Jadi kalau belum steril kita belum lepas adop. Kayak gitu. Itu kriteria untuk adopsi. Saya kan setiap hari menerima laporan kucing dibacok, kucing disiram air panas, kucing dipukul. Saya berharap pemerintah atau hukum kita bisa lebih bijak lagi menangani kasus-kasus kekerasan terhadap hewan. Beri efek jerah agar orang-orang generasi-generasi kedepannya pun tidak melakukan hal yang sama. Bagi kita, saya diberikan sifat penyayang terhadap hewan, kucing itu adalah karunia yang tidak semua orang bisa kan, maksudnya tidak semua orang akan mencintai kucing seperti saya atau teman-teman lain gitu. Saya berharap pemerintah juga mau mendorong untuk hukum kita lebih
bijak lagi atau lebih ketat lagi. Saya juga berharap sekali untuk teman-teman animal lovers, cat lovers, ayo kita dukung pemerintah untuk mencegah overpopulasi ya. Ketika overpopulasi itu bisa kita kendalikan, maka tingkat kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing atau anjing itu bisa ditekan. Karena overpopulasi tidak terkendali, makanya banyak tingkat kekerasan. Tapi kita sudah melakukan steril setiap tahun, setiap hari, setiap bulan, itu sudah membantu untuk mencegah overpopulasi. Mengingatkan kepada teman-teman cat lover semua, kita penyayang hewan, kita sebagai penyayang kucing jangan egois. Karena kita jangan mentang-mentang gue suka sama kucing, terus semua orang harus suka. Tidak semua orang suka sama kucing, tapi kita punya kewajiban memberikan informasi, jangan pernah menyakiti walaupun dia tidak suka. Kita tidak bisa memaksakan orang buat suka, tapi kita bisa membuat orang tidak menyakiti, gitu kan. Berawal dari rundungan, berjalan dengan dukungan, dan berakhir menjadi kehidupan yang diharapkan untuk kucing-kucing jalanan.